welcome back to Koro Channel. Hari ini pastinya akan beda dengan hari kemarin. Hari ini kita akan kembali ke tema anime. Jadi hari ini saya akan merekomendasikan kalian 5 dulu deh 5 anime di musim baru 2020 ini. Yang kalau untuk animenya sih memang baru, jadi saya pun belum nonton semua sih, karena ada beberapa yang baru akan rilis beberapa hari ke depan gitu. Oke, ada 5 yang saya rangkum. Ini atas bantuan teman saya Dian. Terima kasih Dian. Nanti insya Allah ada part 2-nya, karena anime di tahun 2020 ini banyak yang rilis. Ini kayak keringatan saya. Kenapa ya? Oke, mungkin langsung saja kita ke anime pertama yang anime yang pertama yang akan saya rekomendasikan adalah Noblesse. Bacanya gimana ya? Tulisannya Noblesse, double S gitu. Tapi dibacanya Noblesse. Oke. Noblesse sendiri adalah anime yang diadaptasi dari sebuah webtoon di tahun 2000 berapa ya? Pokoknya ini webtoonnya udah lama, jadi dibuat animenya baru tahun 2020 ini. Anime adaptasi dari webtoon ini, dia itu adalah cerita tentang Noblesse. Noblesse itu adalah kaum bangsawan yang berdarah murni. Artinya mereka memang keturunan itu, mereka punya moyang adalah bangsawan. Terus ceritanya tentang si Raizel, atau dipanggil Railah. Raizel ini kaum yang melindungi semua bangsawan lain gitu. Dia terbangun dari tidurnya selama 820 tahun. Gila nggak tuh? 820 tahun tidur. Bangunnya kayak apa? Dia dimasukkan ke sebuah SMA. SMA ini adalah SMA yang ditunjuk langsung oleh pelayannya gitu, yang bernama Frankenstein, untuk mempelajari kaum manusia, dunia manusia, dan semua hal tentang manusia. Karena ya Raizel ini kan tertidur 820 tahun, otomatis dia harus mengetahui apa yang sedang terjadi di zaman sekarang. Terus ada juga yang namanya Union. Ya, Union ini adalah organisasi rahasia yang punya tujuan untuk menguasai dunia. Ini mengirimkan manusia-manusia modifikasi untuk mengganggu kehidupannya Raizel sampai nanti. Dan nantinya itu akan terungkap kenapa alasan Raizel itu dikasih tidur selama 820 tahun ya. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan jalan ceritanya, mungkin bisa langsung baca webtoonnya atau menunggu animenya. Animenya sementara ongoing di semua situs-situs streaming anime yang ada. Oke. Anime yang kedua ada Jujutsu Kaisen. Oke. Jujutsu Kaisen sendiri ini adalah anime adaptasi dari manga. Oke. Dia ini bercerita tentang seorang anak SMA yang namanya Yuji Itadori. Oke, si Itadori ini menghindari klub olahraga. Terus, padahal dia punya bakat atletis, tapi dia lebih suka di klub peneliti ilmu goib. Wow. Yang di anggota klubnya itu hanya ada 2 orang senior isinya. Terus Itadori ini tiap sore ke rumah sakit buat jenguk kakeknya sampai saat hari kakeknya meninggal. Terus kasih pesan supaya Itadori ini selalu melindungi orang lain. Terus pada hari itu teman satu klubnya Itadori mau unboxing segel hitam atau segel jimat gitu di sekolah, dan ternyata itu benda keramat yang isinya jari yang sudah membusuk. Itu sebenarnya kutukan sih. Jadi karena dibuka segelnya, keluarlah itu roh kutukan sampai hampir mati teman-temannya Itadori itu. Terus untuk melindungi teman-temannya, Itadori makan jarinya roh yang tadi. Wow. Dan ternyata tubuhnya bisa kendalikan roh tersebut. Kutukan yang namanya Sukuna itu seharusnya Itadori dieksekusi di sini, tapi ditunda. Nah, jadinya Itadori ini menjadi wadah buat tampungan roh Sukune yang jari tadi ya. Itu rohnya itu sekarang wadahnya adalah Itadori gitu. Sampai lengkap 20 jari baru Itadori dieksekusi. Saya nggak ngerti nih eksekusinya seperti apa nanti ini ya. Jadi kalian yang penasaran langsung aja nonton animenya Jujutsu Kaisen. Ini kayaknya sangat seru ini karena berbau-bau mistis goib. Oke, next anime ketiga ada Kimi to Boku no Seigo no Senjou. Panjang ceritanya. Panjang namanya, panjang ceritanya. Kimi to Boku no Seigo no Senjou. Ini animenya ini bercerita tentang kekaisaran yang ada konflik sama Nebulis, negara penyihir. Jadi perang turun-temurun gitu antara 2 wilayah
Terus kaisar termuda dari kekaisaran yang maju secara ilmiah ini mau akhiri perangnya atau mau mengakhiri perangnya gitu. Apa sudah lama sekali. Nah, yang dari putri dari negara saingannya juga pikirannya hal yang sama. Mau perangnya selesai gitu. Sampai nanti keduanya ketemu, terus si kaisar jadi suka sama si putri dari negara saingannya. Wah, ini ceritanya pasti romance ini, romance banget ini. Ada dua negara yang saling bermusuhan, tapi karena cinta mereka berbaikan. Anjay. Oke, kita lanjut ke anime keempat. Anime keempat ini namanya Kamisama ni Natahi. Itu nanti kalian search sendiri sih namanya kayak gimana sebenarnya. Anime ini ceritanya tentang anak kelas 12 SMA. Wah, udah kelas 3 SMA nih kalau di sini. Udah mau lulus. Namanya Narukami. Yota Narukami. Dia ini lagi main basket santai sambil liburan musim panas gitu. Tiba-tiba datang anak kecil perempuan, model anak SD gitu, namanya Hina, mengaku kalau dia Tuhan. Wow. Terus mau kiamat 30 hari ke depan. Nah, Yota tidak percayalah. Terus Hina ini dia ikuti terus Yota gitu. Dia mengikuti terus anak kecil ini mengikuti terus si Yota. Nah, di sini Yota lihat Hina banyak prediksinya yang betul, kayak mau hujan tiba-tiba. Pokoknya urutan pemenang pemacuan kuda gitu, sampai kayak gitu dia tebaknya benar semua. Jadi si Yota ini percaya sudah sama kata-katanya Hina. Jadilah Hina habiskan waktunya sampai kiamat sama Yota. Wih. Saya penasaran nih. Saya juga belum nonton nih Kamisama ni Hata nih. Wow, agak sedikit ceritanya ya. Di luar ekspektasi untuk manusia biasa gitu. Oke, lanjut kita ke anime kelima, 100 Man Onochi no Uri. Susah lah namanya. Pokoknya tulisannya itu 100 100 Men Inochi no Your ni Ore Watateiru. Waduh, gila ini namanya. Ini animenya tentang Yotsuya Yusuke. Ya, animenya tentang Yotsuya Yosuke. Wah, susah lah. Dengan teman sekelasnya namanya Shindoulu sama Hakozaki Kusue, panjang. Pindah ke dunia aneh yang dihuni sama makhluk mitologi. Pas mereka di dunia aneh itu, mereka ketemu orang yang katanya dia gamer master gitu. Terus dia dikasih Terus dikasih mereka pencarian waktu terbatas, kayak survival lah. Untuk membantu mereka di pencarian ini, dia juga kasih Shindo sama Hakozaki peran jadi penyihir sama prajurit, tapi Yotsuya dapat peran petani. Agak ngakak nih. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menyelesaikan pencarian acak ini untuk tetap hidup sama melindungi dunia nyata dari setan dan monster. Ceritanya agak absurd sih. Ini kayak bergenre-genre game gitu, survival, mencari sesuatu untuk melindungi sesuatu ya. Ya sama kayak anime-anime yang kalian tahu lah. Saya tidak perlu sebut. Oke, itulah 5 rekomendasi anime saya. Anime terbaru di 2020 ini, hampir akhir 2020 lah. Ada 5 anime ini. Ini di part satunya, nanti part 2 kita lihat ada anime apa lagi. Karena list anime terbaru untuk 2020 di akhir tahun ini agak lebih banyak sih. Jadi agak bisa menemani kalian yang hanya di rumah saja ya. Apalagi nih anak-anak sekolah masih di rumah semua ini. Mereka harus nonton anime-anime yang seru kayak begini. Oke, sekian dulu sedikit rekomendasi saya untuk teman-teman sekalian. Sekian dulu rekomendasi saya untuk kalian yang mencari anime apalagi nih yang terbaru di 2020. Nah, ini ada 5 tadi ya. Susah mau disebutin lagi karena namanya panjang-panjang juga. Nanti nonton aja. Jangan di-skip ya, jangan di-skip biar kalian tahu juga gitu. Ini sinopsis dari 5 anime tersebut. Siapa tahu ya ada yang kalian tertarik untuk nonton, atau mungkin kalian juga punya saran kira-kira kita bahas anime apa, komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Apalagi kalian harus share video ini agar kalian dan teman-teman kalian itu tahu bahwa ada Kuro Channel di YouTube. Oke, sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.